Oke, nah saya berharap bahwa suatu saat nanti Anda bisa memanfaatkan materi perpajakan ini ya di tempat lain. Mungkin Anda ingin bekerja di sebuah perusahaan karena hampir semua perusahaan itu pasti membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang perpajakan maupun ahli di bidang akuntansi. Nah, hal ini tuh saya ketahui dari pengalaman saya sendiri bekerja di kantor, plus dari murid-murid saya yang ada di Wellness, itu kebanyakan anak-anak yang pintar akuntansi dan pajak itu cepat cari kerja, ya. Karena memang di perusahaan itu membutuhkan yang namanya tenaga ahli di bidang perpajakan maupun akuntansi. Oke, materi kita yang terakhir kali itu saya membahas tentang tarif pajak. Nah, tarif pajak itu merupakan prosentase ya. Jadi tarif pajak itu merupakan prosentase yang digunakan untuk menghitung pajak. Nah, tarif pajak itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tarif untuk menghitung pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan tarif pajak untuk menghitung pajak penghasilan atas wajib pajak badan usaha maupun BUT. Karena tarifnya memang beda-beda. Oke, itu materi kita yang terakhir kita bahas. Nah, sekarang saya akan melanjutkan tentang penjelasan macam-macam pajak penghasilan. Nah, dalam prakteknya pajak penghasilan itu dikelompokkan menjadi 6 kelompok, yaitu pajak penghasilan 21, pajak penghasilan 22, pajak penghasilan 23, pajak penghasilan 24, 25, dan 26. Nah, masing-masing jenis pajak ini mengatur perhitungan pajak untuk wajib pajak yang berbeda-beda. Ya, jadi saya ulangi lagi, masing-masing pajak penghasilan ini menghitung pajak untuk wajib pajak yang berbeda-beda. Misalnya PPh pasal 21 itu untuk menghitung pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan PPh pasal 26 itu untuk menghitung pajak orang pribadi luar negeri. Jadi masing-masing kelompok ini akan menjelaskan tentang perhitungan masing-masing wajib pajak ya. PPh 21 untuk wajib pajak dalam negeri, orang pribadi dalam negeri, PPh 26 untuk menghitung wajib pajak orang pribadi luar negeri. Oke, dari sini apakah Anda paham atau mungkin agak bingung? Anda harus paham ini dulu karena kalau ini tidak paham, untuk materi berikutnya pasti Anda akan bingung. Oke, penjelasan saya bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, untuk materi malam ini kita akan membahas PPh pasal 21 ya, PPh pasal 21. Nah, kemudian setelah PPh pasal 21 saya akan melanjutkan membahas PPh 22, 23 sampai 26. Nah, khusus untuk PPh pasal 21 ini tata cara perhitungannya itu sangat banyak ya, sangat banyak sehingga saya nanti akan membahas salah satu perhitungan saja atau beberapa perhitungan PPh pasal 21. Nah, untuk perhitungan-perhitungan yang lainnya nanti saya akan upload ya contoh-contoh soal plus cara mengerjakannya termasuk juga peraturan-peraturan yang membahas tentang PPh pasal 21 di web saya ya. Nanti saya akan upload di situ contoh-contoh soalnya. Karena kalau saya bahas secara detail contoh-contoh PPh pasal 21 itu nanti waktunya nggak nututi ya. Karena ragamnya sangat banyak sekali. Oke. Saya bahas dulu PPh pasal 21. Nah, apa sih PPh pasal 21 itu? PPh pasal 21 itu adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memperoleh penghasilan
dari pekerjaannya dia, dari pekerjaan, dari penyerahan jasa ataupun mengikuti suatu kegiatan. Ya. Jadi saya ulangi lagi, pajak penghasilan 21 atau sering juga disebut PPh 21 itu adalah pajak yang dipungut terhadap orang pribadi dalam negeri. Ya, diingat-ingat, orang pribadi dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, penyerahan jasa, atau mengikuti suatu kegiatan. Ya, jadi diingat-ingat yang dikenakan orang pribadi dalam negeri. Oke, paham dari sini anak-anak? Iya, Pak. Oke, good. Iya, Pak. Nah, untuk memudahkan Anda, siapa saja sih orang pribadi dalam negeri yang dimaksud, yang dikenakan PPh pasal 21? Saya sudah merangkumnya, ya. Jadi orang pribadi dalam negeri yang dikenakan PPh 21 itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, orang pribadi dalam negeri yang dikenakan PPh pasal 21 itu adalah pegawai. Baik dia sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Nanti saya akan jelaskan apa itu pegawai tetap, apa itu pegawai tidak tetap. Kemudian orang pribadi dalam negeri yang kedua yang dikenakan PPh pasal 21 itu adalah penerima uang pesangon, penerima uang pensiun, atau penerima uang THT atau JHT. THT itu tunjangan hari tua, kalau JHT itu jaminan hari tua. Kemudian yang ketiga adalah orang pribadi dalam negeri yang termasuk ke dalam kelompok bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan jasa yang meliputi tenaga kerja ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, dan lain-lain. Kemudian pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, artis, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi orang pribadi dalam negeri yang dimaksud, ya maksudnya yang dimaksud itu yang dikenakan PPh pasal 21 itu dikelompokkan. Yang pertama, orang pribadi yang masuk kelompok pegawai, kemudian orang pribadi yang menerima uang pesangon atau uang pensiun atau JHT atau THT, orang pribadi yang masuk kelompok bukan pegawai, di mana yang masuk kelompok sebagai bukan pegawai itu dipecah-pecah lagi, yaitu tenaga kerja ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, dan seterusnya. Oke, paham ya? Kemudian yang keempat itu adalah orang pribadi yang bekerja sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Kemudian orang pribadi mantan pegawai. Kemudian orang pribadi yang mengikuti suatu kegiatan dan atas kegiatan tersebut dia mendapatkan penghasilan berupa hadiah atau uang lainnya. Ya. Nah, peserta kegiatan itu contohnya apa, Pak? Peserta lomba, ya, baik itu lomba olahraga, seni, dan seterusnya, dan seterusnya. Misalnya pemain bulu tangkis mengikuti event kegiatan misalnya Asian Games misalnya. Kemudian dia menjadi juara 1, ya, di samping mendapatkan medali emas, dia juga mendapatkan uang, misalnya 1 M. Maka pemain bulu tangkis itu akan dikenakan PPh pasal 21. Paham anak-anak? Paham, Pak. Oke, Iya, good. Pak. Oke, sip. Kemudian peserta kegiatan berikutnya yang dikenakan PPh pasal 21 itu adalah peserta rapat, ya. Orang pribadi yang mengikuti rapat, konferensi, sidang, atau kunjungan kerja, ya. Apabila orang pribadi yang menjadi peserta rapat tersebut mendapatkan uang saku atau uang lelah atau apalah namanya, maka atas penghasilannya tersebut orang pribadi itu dikenakan PPh pasal 21.
Terus kemudian peserta pendidikan, pelatihan, dan peserta kegiatan lainnya. Jadi nanti itu Anda harus paham, misalnya LIPA bekerja di bank, berarti LIPA itu adalah orang pribadi dalam negeri yang masuk kategori pegawai. Paham? Iya, Pak. Misalnya Dila itu adalah seorang pengacara yang terkenal. Kemudian dia membela atau memberikan jasa hukum kepada kliennya, ya. Dan kliennya tersebut memberikan uang atau komisi kepada Dila. Berarti Dila itu adalah orang pribadi dalam negeri yang memperoleh penghasilan, ya, yang masuk kategori bukan pegawai. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Halo? Nggak ada ya? Belum ada, Pak. Oke. Nah, jadi nanti ketika Anda menghitung PPh pasal 21 ya atas penghasilan orang pribadi dalam negeri, Anda harus tahu dulu orang yang akan Anda hitung pajaknya itu masuk kategori yang mana? Apakah sebagai pegawai, apakah sebagai penerima uang pensiun, apakah sebagai orang pribadi yang masuk kelompok bukan pegawai, ya, atau peserta kegiatan. Karena perhitungan pajaknya itu antara pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai, itu beda-beda gitu loh. Ya. Jadi penghitungan pajaknya itu beda-beda. Misalnya penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilannya pegawai yang bekerja di bank atau di perusahaan tertentu dengan penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan dari si pembawa acara itu nanti ngitungnya beda. Ngitung pajaknya beda. Sehingga Anda harus paham ini. Oke, seperti itu. Ini adalah pembagian orang pribadi dalam negeri yang dikenakan PPh pasal 21. Nah, kemudian setelah Anda tahu ya, oh si A ini dikenakan PPh pasal 21, oh si B dikenakan PPh pasal 26 ya. Setelah Anda tahu siapa yang dikenakan PPh pasal 21 ya, maka penjelasan berikutnya adalah penghasilan apa saja sih yang diterima oleh subjek pajak. Jadi pihak-pihak ini, orang pribadi ini statusnya pertama adalah sebagai subjek pajak ya, sebagai subjek pajak. Nah, kalau orang pribadi ini memperoleh penghasilan atau memiliki objek pajak, maka dia berubah statusnya menjadi wajib pajak. Nah, penghasilan yang dimiliki oleh orang pribadi dalam negeri tadi atau yang disebut subjek pajak tadi yang dikenakan PPh pasal 21 itu penghasilan yang mana saja sih? Ya. Yang pertama adalah penghasilan yang berasal dari pekerjaan ya atau penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur ataupun tidak teratur. Ya, kemudian penghasilan yang diterima oleh si penerima pensiun. Jadi pihak penerima pensiun itu kalau menerima uang pensiunan ya, itu maka atas uang pensiun tadi itu dikenakan PPh pasal 21. Kemudian penghasilan berupa uang pesangon. Jadi kalau seseorang itu di PHK kemudian dapat uang pesangon, maka uang pesangonnya itu dipotong PPh pasal 21. Nah, setelah dipotong PPh pasal 21, sisanya dikasihkan kepada pegawai yang di PHK tersebut. Nah, detail penghasilan apa sajakah yang dikenakan PPh pasal 2 itu diatur di Peraturan Dirjen Pajak nomor 16 garis miring PJ garis miring 2016 ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan
peraturan Dirjen Pajaknya tersebut. Oke, paham dari sini anak-anak? Ya Pak, paham. Oke. Jadi yang pertama Anda sudah paham PPh pasal 21. Apa sih PPh pasal 21 itu? PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh orang pribadi dalam negeri. Jadi kalau orang pribadi dalam negeri memperoleh penghasilan, maka penghasilannya itu dikenakan PPh pasal 21. Seperti itu. Nah, kemudian yang ingin saya terangkan berikutnya adalah tarif. Nah, PPh pasal 21 itu memiliki tarif tersendiri ya. Nah, tarifnya PPh pasal 21 itu sering disebut dengan tarif umum. Sekali lagi, PPh pasal 21 itu ada tarif tersendiri. Nah, tarif yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 itu namanya tarif umum. Ya, tarif umum. Nah, tarif umum itu ada 4 lapis. Ya. Yang pertama, kalau penghasilannya itu sampai dengan 50 juta, maka tarif PPh pasal 21-nya 5%. Kalau penghasilannya di atas 50 juta, tapi di bawah 250 juta, maka tarifnya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500, 25%, dan di atas 500 juta 30%. Jadi tarif ini yang nanti akan dipakai untuk menghitung PPh pasal 21. Seperti itu. Ada pertanyaan? Saya harus sering menanyakan ya, apakah Anda bingung atau tidak. Harapan saya nanti ketika materinya sudah panjang ya, sudah jauh, Anda tidak bisa bertanya lagi tentang materi-materi sebelumnya ya, karena nanti waktunya nggak nututi. Ada yang mau ditanyakan? Dila mungkin, Saidah mungkin. Lisa mungkin atau Ridwan, silakan. Oke. Tidak ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah Anda mengenal tarif PPh pasal 21, maka yang ingin saya jelaskan berikutnya adalah tentang DPP PPh. Ya. DPP PPh pasal 21 itu pengertiannya adalah patokan nilai atau patokan nominal yang akan digunakan di dalam menghitung PPh pasal 21. Jadi untuk menghitung PPh pasal 21 itu ada 2 hal ya yang harus Anda pahami. Yang pertama tarifnya dulu. Tarifnya yang dipakai itu yang mana? Ya. Kemudian setelah mengetahui tarif, kemudian DPP-nya. DPP itu adalah nilai nominal yang akan dikalikan tarif ini. Ya, akan dikalikan tarif ini di dalam menghitung PPh pasal 21. Ya. Jadi saya ulangi lagi, DPP itu patokan nilai atau patokan nominal yang akan dipakai untuk menghitung PPh pasal 21. Nah, DPP inilah yang nantinya akan dikalikan dengan tarif. Ya, maka nanti akan ketemu berapa PPh pasal 21-nya atau berapa pajak penghasilan 21-nya. Nah, di sini ada 4 DPP. Yang pertama PKP, penghasilan kena pajak. Ini adalah DPP yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan dari pegawai tetap.
kemudian penerima pesangon, dan pegawai tidak tetap. Jadi kalau kita mau menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan atau pajak 21 yang harus dibayarkan oleh pegawai tetap, maka Anda harus tahu tarifnya, dan yang kedua DPP-nya. Nah, DPP-nya yang dipakai nanti itu adalah PKP, penghasilan kena pajak, seperti itu. Pahamkah anak-anak? Halo? Oh iya Pak. Pak, DPP itu berarti kayak apa sih? Contohnya kayak misalnya itu kita jualan barang merchandise. Nah, Yes. pendapatannya itu apa yang dimaksud DPP-nya? Ya, betul. Ya, seperti itu. Saya ambil contoh misalnya kamu Lipa ya. Lipa, kamu itu bekerja di perusahaan. Nah, di perusahaan itu kamu hanya dibayar gaji pokok. Kamu tidak dapat tunjangan, tidak dapat biaya lembur dan sebagainya dan sebagainya. Anggap saja kamu bekerja di perusahaan itu penghasilanmu cuma dari gapok. Gapok itu gaji pokok ya. Dari gapok saja. Maka gapok inilah yang digunakan atau yang sering disebut juga sebagai DPP. Ya. Jadi DPP itu semacam nilai nominal ya yang akan digunakan untuk menghitung pajak. Anggap saja kamu hanya menerima gaji pokok tok, Lipa. Di mana gaji pokokmu itu 5 juta. Ya, misalnya 5 juta. Maka DPP-nya berapa? Ya 5 juta itu. Oke. Nah, dari 5 juta ini nanti kamu akan kalikan dengan tarifnya. Dengan tarif BPH pasal 21. Oke, ada yang join sebentar. Oke. Jadi seperti itu Lipa, saya ulangi lagi misalnya gapok ya, gapoknya Lipa itu 5 juta. Ya, maka DPP-nya itu adalah sebesar gapoknya itu ya 5 juta 5 juta terus dikalikan dengan tarif. Nah, tarifnya yang dipakai mana, Pak? Tarif yang dipakai itu yang ini. Ya. Nah, karena gajinya Lipa 5 juta, berarti kan penghasilannya itu masuk kategori 1 ini kan. Karena sampai dengan 500 juta. Nah, penghasilannya Lipa cuma 5 juta, berarti dia masuk lapis pertama ini. Sehingga tarifnya adalah 5%. Itu. Sehingga nanti ini dikalikan dengan 5%. Seperti itu, Lipa. Baik, Pak. Oke. Kemudian DPP yang kedua itu adalah jumlah penghasilan yang melebihi 450.000. Nah, DPP ini digunakan untuk menghitung pajak penghasilan atas pegawai tidak tetap atau pegawai atau tenaga kerja lepas ya. Jadi nanti masing-masing orang pribadi itu ya DPP-nya itu beda-beda ya. Tidak selalu PKP, tapi bisa saja jumlah penghasilan yang melebihi 450.000 ya. Nanti saya jelaskan. Nah, DPP jumlah penghasilan yang melebihi 450.000 itu hanya berlaku untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ya. Kemudian 50% dari jumlah penghasilan bruto ya, itu berlaku untuk bukan pegawai ya, dan jumlah penghasilan bruto itu berhubungan dengan penghasilan orang pribadi dalam negeri yang menjalankan usaha ya. Seperti itu. Jadi masing-masing orang nanti ya, orang pribadi dalam negeri itu nanti DPP-nya itu bisa beda-beda. Bisa beda-beda seperti itu. Ya. Makanya Anda harus benar-benar paham tentang DPP. Dari sini ada pertanyaankah anak-anak? Silakan. Karena PPh pasal 21 itu memang
pajak yang paling sering ya, yang paling sering akan Anda jumpai nanti ketika Anda bekerja di perusahaan. Ya, seperti itu. Silahkan ditanyakan anak-anak. Belum ada, Pak. Oke, baik. Kemudian saya akan mencontohkan contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap ya. Saya ngambil langsung dari peraturan Dirjen Pajak. Nah, peraturan Dirjen Pajaknya ini ya. Peraturan Dirjen Pajak 16 garis miring PJ garis miring 2016 ya. Nah, peraturan Dirjen Pajak itu apa sih Pak isinya? Nah, peraturan Dirjen Pajak itu isinya adalah teknis perhitungan PPh pasal 21. Jadi di dalam peraturan Dirjen Pajak itu dijelaskan cara ngitungnya seperti itu. Oke, paham? Oke. Ya, Pak. Contohnya di sini ada yang namanya Reto ya, pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 5.750.000. Kemudian dia harus membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Posisinya Reto itu sudah menikah tetapi belum punya anak. Nah, pada bulan Januari penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji saja. Jadi penghasilannya cuma gaji tok ya. Berapakah PPh pasal 21 yang harus dipungut oleh PT Jaya Abadi atas penghasilannya si Reto? Maka perhitungannya seperti ini. Oke, sebentar. Oke, maka perhitungannya seperti ini ya. Habis ini akan saya jelaskan formatnya satu demi satu ya. Ini saya ambilkan contoh yang secara umum dulu ya, supaya Anda tahu bayangannya terlebih dahulu ya. Jadi saya ulangi lagi, Reto bekerja pada PT Jaya Abadi, penghasilannya cuma 5.750.000, kemudian dia harus bayar iuran pensiun 200.000. Berapa PPh yang harus dipotong? Maka perhitungannya seperti ini. Gaji pokok 5.750.000 dikurangi terlebih dahulu dengan biaya jabatan ya. Nanti saya jelaskan. Kemudian dikurangi dulu iuran pensiun yang ia bayarkan ya. Totalnya ini dikurangkan dengan gaji. Jadi gaji dikurangi dengan total pengurang, maka akan ketemu penghasilan neto sebulan. Nah, kemudian penghasilan neto sebulan ini kita setahunkan ya, sehingga menjadi penghasilan neto setahun. Nah, penghasilan neto setahunnya adalah 12 juta dikalikan penghasilan neto sebulan, ketemu 63.150. Kemudian dari penghasilan neto setahun ini akan dikurangi dengan PTKP. Nah, PTKP-nya itu ada tiga item ya. Yang pertama WP pribadi, PTKP untuk WP pribadi, PTKP untuk kawin, dan PTKP untuk tanggungan ya. Nah, karena Reto itu tidak punya anak, berarti kan dia tidak punya tanggungan. Berarti di sini PTKP untuk tanggungannya 0. Oke. Nah, kemudian penghasilan itu setahun dikurangi dengan PTKP, maka akan ketemu penghasilan kena pajak setahun. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang dijadikan DPP ya, karena dia posisinya sebagai pegawai. Paham anak-anak? Paham, Pak. Oke. Maka nanti
penghasilan kena pajak setahun baru dikalikan dengan tarifnya. Karena di sini itu penghasilan kena pajaknya cuma 4.650.000, berarti terletak antara sampai dengan 50 juta, maka tarifnya 5%. Ya. Maka kalau kita lihat di sini tarifnya 5%. Nah, kemudian DPP tadi dikalikan 5%, ketemulah pajak penghasilan setahun. Ya. Jadi 232.500 ini pajak penghasilan 21 setahun. Sedangkan yang ditanyakan adalah pajak untuk bulan Januari tok, berarti pajak untuk sebulan. Maka pajak selama setahun ini saya bagi 12 bulan, ketemulah 19.375. Jadi dari penghasilannya Rito yang 5.750.000 itu sebulan dipotong pajak 21 19.375 rupiah. Pahamkah dari sini anak-anak? Pak Bambang, Yep. Yang 54 juta itu angkanya paten ya Pak? Atau Yes, gimana? Angkanya paten. Jadi PTKP itu angkanya paten, yang menentukan adalah pemerintah. Kita hanya mengikuti. Kalau untuk PTKP wajib pajak sendiri 54 juta, ya kita harus mengikuti seperti itu. Dan PTKP itu dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan. Yang terakhir, PTKP yang terakhir itu nilainya adalah 54 juta. Untuk menikah itu PTKP-nya 4.500.000, kemudian untuk tanggungan per kepala 4.500.000, maksimal 3 orang. Seperti itu. Oke, kalau misalnya Anda masih bingung dengan formatnya ini, tidak apa-apa, habis ini akan saya detailkan. Yang penting Anda punya bayangan dulu. Oh, ternyata Rito kalau bekerja di perusahaan, ya, berarti Rito itu kategorinya adalah masuk kelompok pegawai tetap. Oke, masuk kelompok pegawai, ya, masuk kelompok pegawai. Maka kalau dia masuk kelompok pegawai, maka perhitungan pajaknya itu seperti ini, gitu loh. Beda lagi nanti kalau misalnya Rito ini masuk kategori penerima uang pesangon misalnya, atau penerima uang pensiun misalnya, maka ngitung pajaknya beda lagi. Atau dia si Rito itu masuk kelompok bukan pegawai, yaitu dia seorang pengacara, maka ngitung pajaknya beda lagi. Nggak enaknya pajak itu gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi, ya. Tergantung situasi dan kondisi. Oleh karena itu memang perhitungan PPh pasal 21 itu sangat bulat, ya. Karena aturannya itu banyak sekali. Dan tiap-tiap orang itu nanti ngitung pajaknya itu beda-beda, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum ada Pak. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan mencoba mengulang lagi, merefresh lagi, ya, supaya Anda benar-benar paham. Karena PPh pasal 21 saya ulangi lagi adalah pajak penghasilan yang pasti akan Anda temui di lapangan, ya. Pasti akan Anda temui di lapangan. Sehingga pemahaman PPh pasal 21 harus benar-benar Anda pahami, ya. Yang pertama yang ingin saya clearkan adalah PPh 21 adalah pajak yang paling sering terjadi di lapangan. Ya, jadi sering akan Anda jumpai nanti di lapangan, ya. Nah, agar Anda benar-benar paham tentang PPh pasal 21,
Anda harus paham beberapa hal. Yang pertama, Anda harus tahu dulu PPh pasal 21 itu apa sih? Ini harus paham dulu. Ya. Kemudian setelah itu Anda harus tahu dulu, ya, siapa orangnya. Oke, saya yang gabung. Siapa orangnya yang dikenakan PPh 21? Anda harus paham. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan apa saja yang dikenakan PPh 21. Ini Anda harus paham. Ya. Kemudian yang keempat, tarif PPh 21, kemudian DPP yang nomor 5, DPP, PPh 21, baru kemudian cara menghitung pajaknya. Nah, cara menghitung PPh 21. 6 hal ini Anda harus benar-benar paham, Oke, saya akan memberikan pertanyaan ya, seberapa mengerti Anda dengan penjelasan saya tadi. Oke, Lipa, PPh pasal 21 itu apa pengertiannya? Halo, Lipa. Saya Pak yang ditanya. Iya, betul. PPh pasal 21 apa tadi? Sebentar Pak, saya mikir. Penghasilan yang berasal dari pekerjaan ataupun jasa. Cuman itu aja? Contohnya, penghasilan yang diterima oleh pegawai. Atau perlu detail gitu Pak? Atau intinya? Intinya saja. PPh 21 adalah penghasilan apa sih Pak? Ya Allah. Ayo apa yuk? Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak. Wajib pajak itu banyak, karena wajib pajak yang di materi sebelumnya itu kan banyak sekali. Ada orang pribadi, ada badan usaha, ada BUT. Wajib pajak yang mana? Orang pribadi dalam negeri ini pekerjaan, terus apa sih ini penyerahan jasa. Bentar Pak, ya Allah tulisan hancur. Sebentar. Izinkan saya merangkai kata-kata terlebih dahulu. Oke. Yang lainnya pun juga siap-siap dengan pertanyaan saya ya. Oke, ayo. Yang saya tahu jenis-jenisnya aja Pak. Boleh nggak disebutin jenis-jenisnya aja? Jenis-jenisnya apa itu? Jenis-jenis apa? Ini. Pajak penghasilan, macam-macam pajak penghasilan. Oh. Ada PPh 21, 22, 23, 24, 25, 26. Itu saya nulisnya detail malah. Dil, apa itu PPh pasal 21, Hil? Dila? Lisa mungkin bisa bantu? Wah, ini kalau Anda tidak paham gimana terusan? Nanti kalau ditakoi PPh pasal 21 apa sih? Masa enggak tahu? Ayo. Atau Saidah join kan? Halo Saidah. Halo. Ridwan mungkin?
Pak. Penangkapnya saya ya Pak. Silakan. Menurut penangkapanmu? Kali Tuan. Apa namanya? PPh 21 itu adalah peraturan pemerintah tentang tarif pajak berupa atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, sama tadi gaji. Salah. Bukan. Ayo. Berhubungan dengan tarif? Enggak. Bukan seperti itu, Ridwan. Wah, pemahamannya masih belum butuh ini. Matea mungkin bisa bantu? Pak, maaf ini saya baru gabung, tapi ini tadi kan saya coba cari ya Pak infonya soal PPh 21. Dari yang saya baca ini, PPh 21 ini pemotongan pajak atas penghasilan dari sebuah pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam bentuk apapun ya yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ya, betul. Perhatikan anak-anak. Ya. PPh pasal 21 di silent dulu. Mic-nya, Saida. Oke. Jadi diingat-ingat PPh pasal 21 itu adalah pajak yang dikenakan atau dipungut atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya, atas penghasilan yang berasal dari pekerjaan, penyerahan jasa, dan mengikuti suatu kegiatan. Jadi pajak yang dipungut ya, atau pajak yang dipotong ya, atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ini sangat penting ya, orang pribadi dalam negeri, di mana penghasilannya yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut yang dikenakan PPh pasal 21, yaitu penghasilan yang berasal dari pekerjaan, penyerahan jasa, dan mengikuti suatu kegiatan. Seperti itu. Jadi kamu bayangkan, PPh pasal 21 pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri atas penghasilannya yang berasal dari pekerjaan, penyerahan jasa, atau mengikuti suatu kegiatan. Pahamkah dari sini anak-anak? Halo? Paham Pak? Oke. Nah kemudian yang kedua, siapa orangnya yang dikenakan PPh pasal 21? Nah, dari definisi ini sudah jelas, yaitu orang pribadi dalam negeri. Orang pribadi dalam negeri. Oke. Nah, orang pribadi dalam negeri itu kan banyak atau Pak jumlahnya. Orang pribadi dalam negeri yang dikenakan PPh pasal 21 itu siapa saja Pak? Nah, penjelasannya ini, orang pribadi dalam negeri yang dijadikan sasaran pengenaan pajak PPh 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai, kemudian anggota Dewan Komisaris, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Ini orang pribadi dalam negeri yang dikenai PPh pasal 21. Gitu loh. Pahamkah dari sini anak-anak? Paham Pak. Oke, jadi diingat-ingat ini. Apa PPh pasal 21? Siapa yang dikenakan? Nah, kemudian
penghasilannya apa saja penghasilan yang berasal dari pekerjaan, penyerahan jasa, atau mengikuti suatu kegiatan, ya. Jadi untuk mempermudah, penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 itu kan penghasilan yang berasal dari pekerjaan, penyerahan jasa, dan mengikuti suatu kegiatan. Nah, biar mudah untuk mengingat-ingatnya, contoh-contoh penghasilan yang berasal dari pekerjaan, penyerahan jasa, dan mengikuti suatu kegiatan, itu contoh-contohnya apa saja, Pak? Nah, contoh-contohnya yang ini, gitu loh. Yang ini. Oke? Paham, anak-anak? Ya, Pak. Oke. Nah, penjelasan detail dari jenis-jenis penghasilan apa saja yang dikenakan PPh pasal 21 itu diatur di peraturan Dirjen Pajak nomor 16. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, ya. Contoh-contoh penghasilan apa saja yang dikenakan PPh pasal 21. Contoh-contohnya ini. Nah, ini. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai, itu contohnya banyak, ya, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, ya. Ini adalah pihak-pihak yang dikenakan PPh pasal 21. Nah, penghasilannya yang dikenakan PPh pasal 21 itu apa saja? Nah, ini. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, ya, adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun, penghasilan berupa uang pesangon, penghasilan pegawai tidak tetap, ya, dan seterusnya. Imbalan kepada peserta kegiatan, ya, di mana imbalan dari peserta kegiatan itu bisa berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, penghargaan, dan seterusnya. Ya. Nah, penghasilan inilah yang nantinya yang akan dikenakan PPh pasal 21 A sampai I, seperti itu. Oke, paham anak-anak? Iya, Pak, paham. Oke. Di samping penghasilan A sampai I ini ada tambahannya, ya. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini ayat satunya, ya, ini ayat satunya. Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun, ya, yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, nanti saya jelaskan, dan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus, ya. Kalau mau dirinci secara detail, penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21, ya, itu banyak, ya, itu banyak, mulai dari A sampai I plus sampai tambahan pasal ayat 2. Nah, untuk memudahkan saya ambil contoh, ya, pegawai tetap. Nah, pegawai tetap ini akan dikenakan PPh pasal 21. Nah, untuk bisa menghitung PPh pasal 21 atas pegawai tetap, kamu harus merinci dulu penghasilan apa saja yang dikenakan pajak yang dimiliki oleh pegawai tetap tersebut. Ya, Anda harus tahu dulu penghasilan apa saja dari pegawai tetap tersebut yang dikenakan PPh 21. Anda harus rinci. Yang pertama adalah gaji pokok pasti, ya. Gaji pokok
itu akan dikenakan PPh pasal 21. Gaji pokok. Oke. Kemudian apakah hanya gaji pokok saja, Pak? Enggak. Kalau misalnya pas bulan itu dia di samping menerima gaji pokok, dia juga menerima uang lembur. Maka atas penghasilan berupa uang lembur, dia juga dikenakan PPh pasal 21. Kemudian dia menerima misalnya hadiah, ya, hadiah berupa uang, Maka atas hadiah tersebut itu akan dikenakan PPh pasal 21 juga, gitu loh. Paham anak-anak? Pahamkah? Misalkan gaji pokok, misalnya gaji pokoknya 5 juta. Terus uang lemburnya untuk bulan tersebut adalah 120.000. Terus dia dapat hadiah 500.000 berupa uang. Maka total penghasilan yang dikenakan pajak itu adalah 5.620.000 gitu loh. Yang dikenakan pajak. Anda harus paham ini dulu. Kalau Anda yang ini sudah bingung, maka Anda seterusnya juga bingung. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Halo? Oke, baik. Belum, Pak, belum ada. Oke, sip. Nah, setelah Anda menentukan berapa total penghasilan yang dikenakan pajak, untuk kasus pegawai tetap ya, untuk kasus pegawai tetap, karena ini saya mencontohkan perhitungan pajaknya untuk pegawai tetap, nanti ada yang namanya pengurang, yang D, pengurang. Nah, pengurang ini sifatnya nanti mengurangi total penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, pengurang itu sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi tidak boleh ditambah-tambahi, yaitu biaya jabatan ya. Kemudian kalau dia misalnya membayar ya, ketika bekerja dia juga membayar uang pensiun atau jaminan ketika dia sudah memasuki masa pensiun ya, iuran pensiun. Dia membayar iuran pensiun. Maka iuran pensiun bisa dikurangkan dari total penghasilan yang dikenakan pajak ya. Kemudian dia juga mengikuti misalnya DHT, iuran DHT, jaminan hari tua. Maka iuran jaminan hari tua pun bisa dikurangkan terhadap penghasilan yang dikenakan pajak. Hanya 3 ini saja yang boleh dikurangkan anak-anak ya. Yang lain-lainnya tidak boleh. Kenapa? Karena aturan pemerintah itu hanya mengizinkan cuman 3 pengurang ini saja. Oke. Nah, biaya jabatan itu ngitungnya adalah 5% ya. 5% dari total penghasilan. Total penghasilan. Berarti nanti total penghasilannya kan ini. Berarti nanti yang ini saya kalikan dengan 5%. Nah, iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai tersebut itu berapa? Misalnya 100.000. Iuran JHT-nya misalnya 50.000. Maka nanti total pengurang itu adalah yang ini. Oke, total pengurangnya ini. Saya kasih gini. Oke. Nah, total penghasilan yang dikenakan pajak
dikurangi dengan pengurang itu sama dengan penghasilan neto sebulan. Berarti nanti penghasilan neto sebulan yang dikenakan pajak adalah ini, dikurang dengan ini. Paham anak-anak? Oke. Sekali lagi, ini adalah format penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap ya. Karena nanti penghitungan PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan, PPh pasal 21 untuk mantan pegawai, PPh pasal 21 untuk anggota Dewan Komisaris, untuk bukan pegawai, ya itu nanti ngitungnya beda lagi, formatnya beda lagi. Ini saya mencontohkan penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Titik. Paham? Oke, nah untuk pegawai tidak tetap, apakah format penghitungannya nanti itu sama Pak? Jawabannya beda. Ingat, tadi sudah saya jelaskan bahwa pegawai nanti itu dipecah menjadi dua. Ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap. Ya. Walaupun sama-sama pegawai, tetapi kalau posisinya satu pegawai tetap, satu pegawai tidak tetap, maka cara ngitungnya, formatnya beda-beda. Nah, sekalian saja, pegawai tetap itu sama dengan pegawai yang akan menerima gaji secara pasti tiap bulannya. Ya. Misalnya Anda bekerja ya di perusahaan, gajinya itu dibayarkan bulanan. Nah, dalam satu bulan Anda itu cuma kerja 2 minggu. Tapi Anda dibayar 1 bulan penuh. Jadi maksud saya gini, pegawai tetap itu sudah ditetapkan, gajimu sebulan segini, gajimu sebulan segini, gajimu sebulan segini. Ya, walaupun nanti Anda dalam sebulan itu bekerja cuma 2 minggu atau 3 minggu, Anda digaji tetap, gitu loh. Tapi kalau pegawai tidak tetap itu, artinya pegawai yang akan digaji kalau dia bekerja, tapi kalau dia tidak bekerja, maka dia tidak digaji. Paham maksud saya anak-anak? Halo? Jadi Anda harus bisa membedakan pegawai tetap sama pegawai tidak tetap. Atau kalau Anda bingung, Lipa bekerja di bank, sebulan gajinya 5 juta. Maka walaupun nanti Lipa bekerja 2 minggu, itu kan gajinya tetap 5 juta. Mungkin cuma dipotong untuk ketidakhadiran itu aja mungkin ya. Tapi sebenarnya gaji yang dibayarkan itu tiap bulannya sama. Beda dengan pegawai kuli bangunan misalnya. Ya, kuli bangunan itu kan digaji kalau dia masuk. Kalau nggak masuk, ya nggak digaji kan. Sehingga dalam 1 bulan kalau dia bekerjanya itu cuma 2 minggu, ya dia hanya digaji 2 minggu tok. Itu bedanya antara pegawai tetap sama pegawai tidak tetap. Ada yang merasa bingung anak-anak? Halo? Belum ya? Oke. Nah, setelah Anda menentukan penghasilan neto sebulan, maka penghasilan neto sebulan ini harus Anda setahunkan. Yaitu penghasilan neto setahun. Nah, penghasilan neto setahun itu dari mana, Pak? Penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Kok dikalikan 12, Pak? Iya, kan setahun ada 12 bulan. Nah, seperti itu. Paham, anak-anak?
Iya, Pak. Oke. Kemudian, apakah setelah kita menghitung penghasilan neto setahun, itu kita bisa menghitung pajak penghasilan 21-nya, Pak? Belum. Ini nanti harus dikurangi dengan PTKP. PTKP, penghasilan tidak kena pajak, seperti itu. Oke. Nah, PTKP itu jenisnya ada 3, yaitu PTKP untuk wajib pajak sendiri, saya singkat WP ya, wajib pajak sendiri. Kemudian kalau wajib pajak itu kawin, berarti untuk WP kawin. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah WP tanggungan. Kalau misalnya dia memiliki tanggungan, seperti itu. Nah, PTKP itu ditentukan oleh pemerintah. Kita tidak boleh membuat aturan sendiri-sendiri. Nah, peraturan yang mengatur tentang PTKP itu yang terbaru adalah yang ini, anak-anak. Jadi saya di sini coba perhatikan. Di sini saya mengelis peraturan-peraturan apa saja yang berhubungan dengan PPh pasal 21 ya. Sekarang kita akan coba tentang PTKP, penentuan PTKP. Nah, Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 garis miring PMK 010 garis miring 2016 ini adalah peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur tentang besarnya penghasilan tidak kena pajak. Nah, coba kita lihat peraturannya. Nah, ini Peraturan Menteri Keuangan bla 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 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Nah, disebut penyesuaian kenapa? Karena penghasilan tidak kena pajak itu selalu mengalami penyesuaian ya, mengikuti perkembangan perekonomian suatu negara ya. Nah, ini adalah contoh peraturan tentang PTKP yang terbaru ya. Peraturan tentang PTKP yang terbaru itu yang ini, masih belum dikeluarkan peraturan yang lebih baru lagi. Nah, kita lihat di peraturan ini disebutkan bahwa besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Terus 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Kalau misalnya wajib pajaknya enggak kawin, Pak, ya enggak dapat ini. Gitu loh. Kemudian di sini yang nomor 4 dulu ya, yang C ini nanti saya jelaskan. Yang D 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang. Jadi WP tanggungan itu maksimal paling banyak 3 orang. Oke. Paham anak-anak? Oke. Nah, 3 orang itu siapa saja, Pak? Kalau menurut peraturan ini adalah anggota keluarga sedara atau semenda dalam garis keturunan lurus. Ya, maksudnya gini. Keluarga sedara itu maksudnya gini. Misalnya Anda punya ayah plus ibu. Nah, ayah ibu ini kan punya anak. Ya kan? Punya cucu. Nah, Anda sebagai anak, ya, Anda sebagai anak, atau ini saya hapus saja. Anda sebagai anak, maka yang bisa Anda tanggung itu adalah, setiap anggota keluarga sedara, tapi lurus, keturunan lurus. Berarti Anda itu keturunan lurus itu ke sini, ke atas, ya, ke atas ini. Nah, Anda punya adik,
maka adik ini bukan keturunan satu lurus. Sedarah tapi nggak lurus ke atas, tapi menyamping. Paham, anak-anak? Pahamkah? Paham, Pak. Berarti kalau adik Anda ini walaupun saudara, karena dia menyamping bukan ke atas, maka adik Anda tidak dapat dijadikan sebagai tanggungan. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai tanggungan. Misalnya ini Anda. Ya, terus adik lagi, Anda punya adik 2. Maka adik yang pertama maupun yang kedua itu tidak lurus, oke, tetapi ke samping, Maka kalau satu keluarga seperti ini, maka yang bisa Anda tanggung cuman ayah dan ibu Anda. Pol cuman ayah sampai ibu Anda, kakek atau nenek. Nggak bisa, ya. Cuman satu digit ke atas, tapi harus lurus. Oke. Kalau misalnya Anda punya paman Anda itu kan tidak lurus ya. Paman itu biasanya kakak atau adiknya ibu Anda ya, paman. Nah, paman ini ke Anda kan menyamping ke sini, bukan lurus ke atas. Paham maksud saya, anak-anak? Maka paman tidak bisa dijadikan tanggungan. Terus bibi misalnya juga tidak bisa. Pokoknya yang lurus ini. Lurus dan satu step. Kakek dan nenek ini kan juga satu darah dengan saya, Pak, dan lurus. Kakek itu kan ayahnya ayah saya dan saya adalah cucunya. Berarti apakah saya boleh, Pak, menanggung kakek atau nenek? Misalnya Anda punya kakek nenek yang ikut Anda, ya. Kemudian dijadikan tanggungan, apa boleh? Kan satu darah lurus ke atas, Pak. Iya, satu darah lurus ke atas, tapi ini dua step. Maka kakek nenek nggak bisa. Paham? Paham maksud saya? Paham, Pak. Oke. Kemudian keluarga semenda. Keluarga semenda itu maksudnya adalah keluarga yang bukan sedarah, tapi menjadi keluarga karena adanya ikatan pernikahan. Ya, misalnya Lipa nikah sama Budi, ya. Nah, keluarganya Budi itu kan berarti keluarganya Lipa juga, bener nggak? Ya, betul. Tapi keluarga semenda, bukan keluarga sedarah. Keluarga sedarahnya Lipa, yo ayah, ibu, dan adik-adiknya itu keluarga sedarah. Sedangkan keluarga dari si Budi itu bukan keluarga sedarahnya Lipa, tapi keluarga semenda. Ingat-ingat anak-anak. Oke? Paham? Nah, keluarga semenda yang bisa dijadikan tanggungannya Lipa itu hanya mertuanya saja. Sedangkan selain mertuanya Lipa itu tidak bisa dijadikan tanggungan. Ya, pamannya, suaminya Lipa tidak bisa. Terus adiknya, istrinya Lipa, adiknya si Budi tadi tidak bisa dijadikan tanggungan. Kalau semenda itu yang bisa dijadikan tanggungan itu mertua. Kalau saudara yang bisa dijadikan tanggungan itu ayah, ibu. Wes, gitu aja. Oke. Kemudian kalau misalnya Lipa punya anak, Pak, punya anak, ya, punya anak dari si Budi, maka anak ini bisakah dijadikan tanggungan? Bisa, ya. Ke atas satu level, ke bawah satu level. Berarti anaknya Lipa itu bisa dijadikan tanggungan, gitu loh. Paham, anak-anak? Paham, Pak. Oke. Kalau misalnya ternyata si Budi itu
duda dan dia punya anak, maka anaknya si Budi itu berarti bagi Lipa kan anak tiri, bener nggak? Ya. Nah, anak tiri apakah bisa dijadikan tanggungan? Bisa. Ya. Jadi detailnya gini, yang bisa dijadikan tanggungan, saya ketikkan aja, yang bisa dijadikan tanggungan itu adalah ini yang bisa dijadikan tanggungan untuk Lipa ya. Maka ayah plus ibu Lipa. Ayah plus ibu Lipa. Terus anak Lipa. Terus mertua ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Terus anak angkat bisa. Anak angkat itu bisa dijadikan tanggungan. Nah, ini aja yang bisa dijadikan tanggungan, Miss. Itu dulu yang Anda pahami. Kalau anak pungut, bisa nggak Pak? Misalnya Lipa sama Budi itu sudah menikah 10 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Kemudian kebetulan kok pas jalan-jalan ada Khalifah sendirian di jalan, kemudian dipek atau diambil anak angkat oleh Lipa. Berarti Khalifah bisa dijadikan tanggungan. Ya. Anak angkat, anak tiri, anak kandung bisa. Yang nggak bisa itu anak gondorwo, anak tuyul itu nggak bisa jadikan tanggungan. Oke, paham anak-anak? Paham, Pak. Ya, kemudian anak setan sudah, anak tuyul sudah. Kalau misalnya anak haram nggak bisa, ya, cuman ini aja. Oke, paham? Paham anak-anak? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Nah, anggap saja pegawai tetap ini dia itu belum kawin tapi punya tanggungan. Mungkin nggak belum kawin tapi punya tanggungan. Orang tua Pak masuk. Nah, orang tua masuk ya. Jadi jangan bingung. Lupa itu kan belum kawin, belum punya anak, masa punya tanggungan. Nah, yang bisa dijadikan tanggungan kan ayah ibu bisa. Iya kan? Misalnya ini belum kawin tapi punya tanggungan 1. Berarti nanti PTKP-nya adalah 54 juta untuk dirinya sendiri. Oke, kebanyakan. 54 juta. Terus karena belum kawin, WPKW-nya 0. Oke. Karena dia punya tanggungan 1, maka ditambahi 4.500.000. Oke, paham? Di sini anak-anak. Paham, Pak. Berarti total PTKP-nya adalah sini. Total PTKP. Oh. PTKP adalah ini. Berarti penghasilan kena pajaknya adalah, nah, PKP-nya, PKP itu adalah kelebihan penghasilan neto di atas total PTKP. Coba perhatikan, penghasilan netonya kan 62, sedangkan PTKP-nya kan 58 juta. Berarti kelebihannya ini atau selisihnya ini, itulah yang dikenakan pajak. Yang 58.500.000 nggak kena, gitu loh. Yang dikenakan adalah kelebihannya, yaitu 62 juta dikurang dengan 58.500.000. Nah, yang dikenakan pajak mah iki tok. Yang 58 enggak kena, karena itu penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Seperti itu anak-anak. Oke, paham nggak dengan penjelasan saya anak-anak? Halo? Dari sini pahamkah? Jadi yang barusan saya bahas ini adalah berhubungan dengan
cara menghitung PPh pasal 21. Formatnya seperti ini. Dan format seperti ini hanya berlaku untuk pegawai tetap loh ya. Karena nanti format penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, untuk penerima hadiah, untuk artis yang memperoleh penghasilan, untuk penceramah yang memperoleh penghasilan, ngitungnya beda lagi, nggak sama. Jadi yang benar-benar harus saya pastikan Anda paham 1 sampai 5 dulu. Kalau 1 sampai 5 ini Anda bingung, ya berikutnya Anda akan mengalami kesulitan. Oke, silakan ditanyakan dulu. Harus benar-benar paham. Dan ini jangan dulu. Silakan ditanyakan 1 sampai 5. Yang bingung-bingung yang mana? Kalau Anda 1 sampai 5 ini mengalami kedodoran, maka untuk menghitung PPh pasal 21 itu nanti pasti akan mengalami kesulitan juga. Coba kita lihat ya. Tadi yang kita bahas adalah tentang penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap ya. Itu cara ngitungnya tadi itu seperti ini. Seperti ini ya. Tapi nanti kalau misalnya nanti Anda menghitung pegawai tidak tetap ya, pegawai tidak tetap. Oke. Pegawai tidak tetap. Uang rapel bukan. Ini bonus PPh pasal 21 atas bonus. Tahun beda bonus pegawai ditugaskan bukan. Coba Anda perhatikan, ini adalah model-model perhitungan PPh pasal 21. Oke, bukan. Diwajibkan subjektifnya, oke. Bukan. Diwajibkan subjektifnya. Berhenti, belum, bukan. Menerima tunjangan pajak, memiliki PWP belum, bukan. Oke. Sebelum pensiun belum. Oh ini perhitungan PPh pasal 21 untuk penerima pensiun ya. Penerima uang pensiun. Perhitungan PPh pasal 21 atas uang pensiunan. Nah, ngitungnya nanti beda lagi. Gitu loh. Ya. Kemudian untuk tadi, nah, pegawai tidak tetap, ya, maka ngitung pajaknya nanti seperti ini, beda lagi. Nanti ngitung pajaknya seperti ini. Ya. Coba perhatikan. Nur Cahyo belum menikah, bekerja sebagai buruh, ia bekerja cuma 10 hari saja. Berarti dia hanya dibayar untuk 10 hari tok. Ya. Nah, nanti ngitung pajaknya atas penghasilannya yang 10 hari itu berapa? Nanti ngitungnya beda lagi. Jadi PPh pasal 21 itu perhitungannya itu ragamnya sangat banyak anak-anak ya. Ragamnya sangat banyak. Oleh karena itu, saya harus pelan-pelan dulu dalam mengajarkan PPh pasal 21. Saya harus memastikan 1 sampai 5 benar-benar paham. Titik, guys. Oke, dari sini ada mau ditanyakan anak-anak? 1 sampai 5. Sampai di sini ya. Saya minta nanti kalau saya ada pertanyaan